Great. Good morning, everyone. Tema pada pagi hari ini adalah The True Meaning of Christmas. Natal yang sesungguhnya. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel. My quality time with this. Teman-teman, izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang cukup menyentil kita semua ya. Bagaimana mungkin seseorang merayakan ulang tahun Yesus, tetapi Yesus tidak ada dalam perayaannya? Ironis memang, tapi inilah kenyataannya. Banyak orang merayakan Natal tapi tidak mengenal Kristus yang lahir itu. Hari ini saya ingin mengajak kita kembali kepada Natal yang sesungguhnya. Natal bukan hanya perayaan, Natal adalah kelahiran harapan. Kita kembali kepada Lukas 2 ayat 10 sampai 11 ya. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Perhatikan kata-kata malaikat ya. Telah lahir bagi Anda, bagimu. Natal bukan sekedar momen sejarah. Natal adalah hadiah pribadi dari Allah kepada setiap kita. Saya mau tanya kepada Anda yang sedang mendengarkan atau sedang menonton YouTube ini ya. Menurut Anda, apa yang paling Anda butuhkan dari Tuhan saat ini ya? Kekuatan, pengampunan, atau pemulihan? Coba pikirkan ya. Karena Natal berbicara tentang jawaban Allah atas kekudusan, atas kebutuhan terdalam dari manusia. Natal yang sesungguhnya tidak dimulai di pohon Natal, tapi di palungan. Yesus tidak lahir di istana, ia lahir di kandang domba. Ya, semua orang tahu itu kan? Tempat yang tidak ada orang yang mau tinggal. Mengapa? Karena Natal mengajarkan bahwa Tuhan rela turun ke titik terendah manusia. Kalau hari ini Anda sedang berada di titik yang paling rendah, ingatlah, Tuhan sudah pernah turun lebih rendah daripada itu. Demi apa? Demi mengangkat Anda dan saya. Teman-teman, izinkan saya bertanya lagi ya. Apakah Anda sedang mengalami masa-masa sulit dan Anda merasa Tuhan itu jauh? Kabar baiknya, Natal membuktikan bahwa Dia datang justru ketika manusia tidak bisa mendaki kepadanya. Natal bukan tentang apa yang kita siapkan untuk Tuhan, tapi apa yang Tuhan siapkan untuk kita. Banyak orang sibuk menghias rumah, masang lampu, menyiapkan makanan, memberi kado. Itu semuanya enggak salah. Enggak. Tapi pertanyaannya, apakah kita menyiapkan hati? Yesus lahir ke dunia bukan supaya kita punya acara, tapi supaya kita punya jalan kembali kepada Bapa. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Natal adalah kasih karunia, sama sekali bukan pencapaian manusia. Bayangkan begini, ada seorang yang memberikan sebuah kado yang sangat mahal. Anda terharu dong, Anda senang dong, Anda memeluk hadiahnya, Anda pajang di ruang tamu. Tetapi Anda tidak pernah membuka kado itu. Begitulah banyak orang dalam merayakan Natal. Mereka ikut ibadah, ikut perayaan, tapi tidak pernah membuka hati untuk menerima Yesus secara pribadi. Karena Natal yang sesungguhnya bukan tentang kado yang kita terima dari manusia, tapi kado keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Jadi Natal itu mengubah hidup, bukan hanya suasana. Perjumpaan dengan Juru Selamat selalu membawa perubahan. Gembala contohnya,
Gembala yang pertama kali mendengar kabar itu bergegas menuju ke palungan. Mereka tidak menunda-nunda. Mereka tidak bilang, nanti aja deh. Relax bro, relax. Enggak. Mereka bergegas. Mereka datang segera. Dan hidup mereka berubah. Pertanyaannya bagi kita, apakah Natal tahun ini hanya akan menjadi rutinitas agamawi atau menjadi titik balik hidup Anda? Natal sesungguhnya terjadi saat Kristus lahir di dalam hati setiap kita. Teman-teman bisa ikut 100 perayaan Natal, Anda bisa menyanyi 100 lagu Natal ya. Anda bisa punya pohon Natal setinggi 3 meter, tapi tanpa Yesus di dalam hati, itu hanya dekorasi. Saya ulang lagi, itu hanya dekorasi. Natal sesungguhnya bukan di kalender, bukan di ruangan, bukan di panggung, tetapi di dalam hati yang membuka diri bagi Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Christmas is not a season. Christmas is a savior. Natal bukan hanya musim. Natal adalah keselamatan. Jadi pesan moralnya, Natal adalah kasih Allah yang turun untuk menyentuh hidup manusia. Natal adalah undangan Allah untuk kembali kepadanya. Natal menjadi nyata saat Kristus memerintah dalam hati, bukan hanya dalam dekorasi. Jadi closing statementnya, teman-teman, dunia bisa membuat Natal tampak indah dan gemerlap dan sekaligus wah. Tapi hanya Kristus yang membuat Natal itu berarti. Mari rayakan Natal yang sesungguhnya dengan membuka hati, menerima Dia, dan berjalan bersamanya. Pertanyaannya sekarang, tolong jawab jujur ya pertanyaan ini dan renungkan jawaban Anda sendiri, itu renungkan ya. 1. Apakah Yesus sungguh menjadi pusat dalam perayaan Natal Anda? Atau Anda hanya sibuk dengan hal-hal luar yang bersifat atau yang terlihat oleh manusia? 2. Bagian hidup Anda yang mana yang saat ini paling membutuhkan sentuhan dan pemulihan dari Sang Juru Selamat? 3. Jika Yesus benar-benar lahir dalam hati Anda, perubahan apa yang seharusnya mulai terlihat dalam sikap, karakter, dan pilihan hidup Anda? Terakhir, 4. Natal tahun ini akan menjadi rutinitas atau titik balik? Lalu langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk semakin mendekat kepada Tuhan? Ayo jawab jujur dan renungkan jawaban Anda masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami tidak mau merayakan Natal tanpa Engkau. Jamah hati kami, pulihkan hidup kami, dan lahirlah kembali dalam hati kami. Biarlah Natal ini menjadi titik balik yang membawa kami semakin dekat dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, keep on fire, keep on moving. Tuhan Yesus memberkati. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.